Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss lanjutkan tentang garis singgung lingkaran ya. Jadi materi khusus di video ini adalah menjelaskan kedudukan dua lingkaran serta garis singgung antara dua lingkaran tersebut. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, kedudukan dua lingkaran. Nah, kedudukan dua lingkaran ini menunjukkan posisi antara lingkaran satu dan lingkaran dua. Ada beberapa macam kedudukannya nih. Sini Miss rangkumkan. Yang pertama, kedudukan dua lingkaran itu bisa salah satu lingkarannya ada di dalam lingkaran yang lain. Ya, ada di dalam lingkaran yang lain. Lalu bisa juga dia di dalam lingkaran tapi kalau yang ini tadi konsentris itu berarti satu pusat ya, jadi di dalam terus dua lingkaran itu berada pada satu pusat, pusatnya berimpit. Nah kalau ini di dalam tapi pusatnya nggak berimpit, nah jadi kelihatan nih ya ada P sama Q, jadi lingkaran yang besar itu pusatnya P, lingkaran yang kecil pusatnya Q. Nah ada juga dia di dalam tapi bersinggungan lingkarannya ya, bersinggungan lingkarannya. Lalu bisa juga dia berpotongan. Nah, berpotongan ini pun ada dua macam. Ya, ada yang jarak antar pusatnya itu masih lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Ada yang berpotongan di luar, jadi pusatnya jadi udah di luar. Jadi jarak antar pusatnya itu lebih besar dari masih lebih kecil tapi pusatnya ada di luar gitu. Ya, jadi berpotongan tapi pusatnya masih ada di dalam, berpotongan tapi pusatnya sudah ada di luar, atau dia bersinggungan lingkarannya tapi bersinggungannya di luar. Ya, kalau yang tadi yang pertama ini kan bersinggungan di dalam, yang ini bersinggungannya di luar. Atau dia terpisah. Ya, jadi ini kedudukannya ini berbagai macam. Tapi intinya itu cuman ada dua intinya. Dia berada di dalam, dia berpotongan, berpotongan sama dia terpisah. Berpotongan pun bisa di dua titik, bisa berpotongannya di satu titik. Nah, kalau satu titik kan berarti bersinggungan atau terpisah. Nah, ini secara umum seperti ini. Lalu, nah karena tadi posisi kedudukannya itu berbagai macam, nah garis singgungnya pun yang terbentuk dari dua lingkaran itu ada berbagai macam juga. Nah, kalau kita lihat nih, kan tadi posisinya ada seperti ini ya. Yang pertama ini dia lingkarannya ada di dalam. Yang kedua dia lingkarannya di dalam tapi bersinggungan. Nah, ini dia berpotongan di dua titik gini ya. Dia ini bersinggungan tapi di luar. Dan ini dia terpisah. Nah, posisi atau kedudukannya itu menentukan berapa banyak garis singgung yang bisa dibuat. Nah, kalau dari gambar pertama dia nggak punya garis singgung karena dia berada di dalam dan tidak menyinggung. Ya, maka tidak punya garis singgung persekutuan. Kalau di gambar 2 dia menyinggung tapi di dalam dia cuma punya satu garis singgung. Nah, ini di sini Miss gambarkan, di sini garisnya. Yang gambar 3 dia punya dua garis singgung. Nah, ini garis singgungnya seperti ini. Nah, kalau menyinggung di luar dia punya 3 garis singgung persekutuan. Ya, jadi di sini dan di tengahnya ini garis singgungnya. Nah, kalau yang terpisah dia punya 4 garis singgung. Nah, nanti kita akan fokus pada bentuk yang kelima ini ya. Jadi garis singgung persekutuan dua lingkaran yang di luar gitu ya. Jadi dia tidak ada di dalam. Oke. Nah, pertama Miss akan bahas tentang garis singgung persekutuan luar. PL ini luar ya. Jadi garis singgungnya itu ada di luarnya nih. AB. Nah, di sini Miss tulis definisinya. R besar tuh jari-jari lingkaran besarnya nih. Kan ada dua lingkaran nih. Ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besarnya Miss lambangkan jari-jarinya R besar. Yang lingkaran kecil jari-jarinya R kecil. Ya. Lalu OP ini jarak antar pusat. Jadi O ini pusatnya lingkaran besar. P-nya itu pusatnya lingkaran kecil. Nah, garis singgung persekutuan luar itu yang luar ini AB. Garis merah ini. Ya. Jadi itu definisinya, apa petunjuk-petunjuknya nih. AB itu adalah garis singgung persekutuan luar, R jari-jari A besar.
R kecil itu jari-jari lingkaran kecil, OP jarak dua lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ini? Pertama kita bikin ini dulu nih, garis kita geser, nah yang sejajar ya. Jadi AB itu kita bikin garis lagi PP aksen nih. Ya, panjangnya sama AB sejajar. Ya. Nah, lalu terlihat jadi kayak bentuk segitiga nih. Segitiga OPP aksen. Ya, segitiga siku-siku karena tadi ingat garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, sisanya ini kan ini jari-jari nih, jari-jari yang kecil R kecil. Maka sisa yang garis kecil ini adalah R besar dikurangi R kecil. Nah, sehingga segitiga siku-siku OPP aksennya itu punya sisi OP jarak pusat, jarak antar pusatnya ya. Lalu PP aksen, nah PP aksen ini sebenarnya panjangnya sama kayak GSPL-nya, AB-nya. Dan OP aksen itu adalah R besar dikurang R kecil. Nah, maka berlaku lagi nih teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya berarti PP aksen ya kuadrat ditambah R kurang R kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga untuk mencari PP aksen adalah akar dari OP kuadrat dikurang R besar kurang R kecil kuadrat. Maka dapat kita simpulkan untuk mencari garis singgung persekutuan luar adalah jarak antar pusatnya dikuadratkan dikurangi selisih dari jari-jari kuadratnya. Gitu ya. Jadi kalau luar R-nya dikurang. Gitu. Nah, ini garis singgung persekutuan luar. Lalu bagaimana dengan garis singgung persekutuan dalam? Nah, yang dalam itu berarti yang garisnya ke dalam nih. Kalau tadi luar kan di atas nih, sama-sama di luar. Nah, kalau dalam berarti yang ke dalam. AB sama-sama lambangkan dengan AB. Nah, kalau tadi luar berarti garisnya kita tarik ke dalam, yang dalam kita tarik keluar. Nah, ini garis singgung persekutuan dalamnya itu AB. R besarnya tetap jari-jari lingkaran besar, R kecilnya jari-jari lingkaran kecil, OP-nya itu jarak pusat antar dua lingkaran. Nah, cara awalnya adalah ini kita tarik keluar ya, panjangnya sama. Jadi kan awalnya di sini sampai ke pusat yang sini. Nah, ini kan panjangnya sama kayak jari-jari yang kecil nih. Sehingga jarak OP aksennya itu adalah R besar ditambah R kecil. Nah, dapat siku-siku lagi kan, segitiga siku-siku lagi. Ingat ya, garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari, maka siku-sikunya di sini. Berlakulah teorema Pitagoras. Bagaimana teorema Pitagorasnya? Kita lihat dari segitiga OPP aksen. PP aksen kuadrat ditambah R tambah R besar tambah R kecil kuadrat sama dengan OP kuadrat. Nah, OP ini kan sisi miringnya ya, sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Sehingga PP aksen itu berarti perpanjangan dari SPD-nya sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang R tambah R kuadrat. Nah, jadi kita simpulkan GSPD itu nanti jari-jarinya ditambah. Jadi kalau dalam ditambah. Rumusnya mirip sama kayak GSPL tadi ya. Bedanya hanya kalau GSPL jari-jarinya dikurang, kalau GSPD jari-jarinya ditambah. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya. Nah, yang pertama nih, dua buah lingkaran memiliki panjang garis singgung persekutuan luar 24 dan jarak kedua titik pusat lingkaran 26. Jika panjang jari-jari lingkaran besarnya 18, maka jari-jari lingkaran yang lain adalah, pakai rumusnya dulu nih. Kalau GSPL, berarti kan jari-jarinya dikurang ya. Berarti jarak pusatnya, jadi jarak pusat, pusat-pusat misalkan anggap aja pusat ke pusat gini ya, dikurang R besar, luar berarti dikurang ya R kecil. Ini rumusnya. Jarak antar pusatnya itu adalah mana tadi? Jarak antar pusatnya adalah 26. 26 kuadrat dikurangi R besarnya. R besarnya adalah 18 dikurang R kecil kuadrat sama dengan 24 gitu. Maka 26 kuadrat itu adalah 676 ya. 676 dikurang 18 min R kuadrat sama dengan
Langsung kita kuadratin 576. Nah, berarti bisa ya, 676 dikurang 576 sama dengan 18 min R. Nah, ini kuadrat. Maka 18 min R kuadrat, 18 min R sama dengan akar 100. Nah, dapatlah 18 min R sama dengan 10, R-nya sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8. Nah, ini kalau mau pakai rumus. Nah, di sini Miss kasih salah satu trik. Karena kita tahu bahwa garis singgung itu konsepnya Pitagoras, maka kita bisa pakai triple Pitagoras ya. Nah, ini jadi kalau Miss gambarkan di segitiga, yang sisi miring itu kan tadi jarak pusat ke pusat ya. Misalkan pus-pus nih, jarak pusat ke pusat. Ini adalah garis singgung persekutuan luar atau dalam ya, luar atau dalam. Nah, ini adalah RR-nya. Kita ingat bahwa kalau luar R-nya dikurang, kalau dalam R-nya ditambah. Nah, ini konsepnya. Sekarang kita masukkan ke sini. Di sini kita punya angka apa? 2 buah lingkaran, panjang garis singgung persekutuan luarnya 24. Jarak kedua titik pusatnya 26. Nah, terus RR-nya, karena lingkaran besar 18, lingkaran lainnya berapa? Karena luar berarti kan dikurang. Jadi 18 dikurang R. Nah, berapakah ini? Nah, ini kan triple nih. Kita bagi 2. Ini 12, 13, temennya berapa? 5. Nah, balikin ke atas, kali 2, 10, maka 18 min R sama dengan 10. R-nya 8. Nah, sama ya? Sama. Jadi, tapi kalian tetap harus tahu konsepnya. Konsepnya pakai rumusnya seperti ini. Tapi, triknya kita bisa gunakan juga prinsip teorema Pitagoras tadi. Karena ini teorema Pitagoras, maka berlakulah triple Pitagoras. Dan satu tambahan konsep, kalau persekutuan luar maka jari-jarinya dikurangi, kalau persekutuan dalam jari-jarinya ditambah. Oke, coba satu soal lagi. Nah, ini ada gambar. Nah, kalau gambar seperti ini berarti garis singgung persekutuan dalam ya. Sekarang Miss nggak mau pakai rumus, kita langsung pakai triple Pitagoras. Panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 dan 5. Nah, karena dia GSPD, garis singgung persekutuan dalam, maka jari-jarinya ditambah. Maka kita punya 10 tambah 5. Terus bilangan yang kedua berapa? Jarak kedua pusatnya 25. Maka garis singgung persekutuan dalamnya berapa? Nah, ini kan yang ditanya. Ini 15, 25. Terus berapa? GSPD-nya ya yang ditanya. Nah, ini kita bagi 5. Kita sederhanakan kan triple ya. 3, 5, temannya berapa? 4. Balikin lagi dikali 5. Jadi 20. Nah, langsung deh, maka GSPD-nya adalah 20 cm. Oke, gampang ya. Nah, kalau seandainya mau pakai rumus nih, Miss tuliskan aja rumusnya ya. Tapi kalian aja kalau mau nyoba ngitung. Nah, GSPD-nya berarti sama dengan akar dari apa? Tadi GSPD-nya berarti jarak pusat ke pusatnya. Jarak pusat ke pusatnya itu berarti OP ya. OP kuadrat dikurangi, karena dalam maka R-nya ditambah. Oh, udah. Nah, kalau mau nyoba pakai rumus, silahkan dicoba. Hasilnya pasti 20 cm juga. Asalkan ngitungnya teliti. Oke, gitu ya kurang lebih terkait persekutuan dua lingkaran. Jadi kita tahu kedudukannya, kita tahu jumlah garis singgung yang bisa dibentuk dari posisi dua lingkaran tersebut, dan terakhir kita harus bisa menghitung panjang garis singgung persekutuannya, baik garis singgung yang di dalam maupun garis singgung yang di luar. Ya, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan dari Miss. Kalau ada yang kurang paham bisa diputar ulang lagi videonya. Masih kurang paham juga boleh tanya aja ya, komen aja di video Miss, insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.